kata-kata ini pemikiran saya. Ini pemikiran apa yang Islam ajarkan kepada saya. Ketika waktu di zamannya Rasulullah, ketika syariat Islam ditegakkan, yang dipimpin oleh khalifah, gitu kan, dipimpin naungan syariat Islam. Syariat Islam itu menjaga satu, menjaga darah, menjaga harta, menjaga agama, menjaga kehormatan. Jika kamu mendengar agamamu dilecehkan, kamu mendengar nabimu dilecehkan, kamu nggak marah, itu harus dipertanyakan lagi keimananmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andreho di channel kesayangan kita, yaitu channel Ngaji Cerdas. Insya Allah mencerdaskan umat. Ya, untuk sahabat-sahabat Ngaji Cerdas yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami yang insya Allah mencerdaskan umat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ya, untuk saya ingin membahas untuk fenomena-fenomena yang telah terjadi belakangan ini, yang begitu banyak penghinaan, penistaan agama terhadap agama Islam, gitu kan. Kita akan flashback lagi kepada kisah saya, gitu kan. Kisah saya Andreho. Ya, saya mualaf itu mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tanggal 24 April 2019, di mana saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah, gitu kan. Ya, dengan fenomena yang terjadi belakangan ini begitu banyak sekali penistaan agama, menjelekan agama Islam, yang dimana Islam itu adalah agama saya sekarang, gitu kan. Saya berpikir mengenai flashback lagi tentang kehidupan saya. Di mana dulu saya adalah paling benci dengan agama Islam, anti dengan agama Islam, gitu kan. Saya marah dengan agama Islam. Di mana yaitu awal puncaknya itu tahun 98, yaitu tragedi Mei tahun 98. Mei itu adalah tragedi puncak di mana orang Tionghoa berduka. Saya marah dengan Islam, saya benci dengan Islam karena begitu banyak saudara-saudara saya yang orang Tionghoa itu diperkosa, dibunuh, dibakar, usahanya dihancurin, gitu kan. Di situ titik awalnya, gitu kan. Banyak fenomena terakhir itu yang saya lihat, penistaan agama, menjelekan agama Islam itu saya lihat lagi pada saat saya lihat videonya. Mana saya bilang, oh ini belum lama adalah Joseph Paul Zhang. Nah, pada saya lihat, ini hampir sama dengan saya dulu. Saya melihat, karena apa? Saya lihat, ini orang Tionghoa, benar. Saya bilang, orang Tionghoa menjelekan agama Islam, gitu kan. Dimana saya melihat videonya, dia mengatakan, di dalam videonya itu adalah Nabi ke-26, Muhammad tidak masuk surga, masih berkeliaran, gitu kan. Ya, itu saya kaget. Nah, ya, inilah dia. Dimana Joseph Paul Zhang ini sama saya itu sama, hanya melihat Islam dari kulit luarnya saja, bukan dari kulit dalamnya. Saya dulu membenci Islam, saya lihat dari oknumnya, orangnya, faktanya. Ini orangnya yang ngerampok siapa, ya kan? Yang membunuh siapa, yang menjarah siapa. Sama, beliau juga melihat seperti itu. Yang saya lucunya dulu, saya sempat berpikir, lucu ya saya dulu ya. Saya agamanya Nasrani, tapi saya berbicara seakan-akan saya paham tentang agama Islam. Tapi rasa ingin tahu manusia itu kan rasanya tinggi sekali bagi orang-orang yang ingin berpikir, gitu kan. Kalau saya dulu berpikir, apa benar agama Islam itu agama yang berperang? Apa benar agama Islam itu agama yang radikal? Saya mencari tahu, gitu kan. Bertanya banyak kepada orang, cuman yang bisa menjawab pertanyaan saya itu hanya ustadz saya. Dimana saya waktu masih beragama Nasrani, saya sudah duduk di pengajian, yang dimana yang lainnya saudara-saudara saya itu adalah semua
beragama Islam. Saya bertanya kepada ustaz saya, "Ustaz, apa benar Islam itu agama yang radikal? Begini. Notabene-nya pokoknya di otak saya itu udah negatif semua. Tapi di mana ustaz saya waktu itu mengajarkan saya, "Dre, jika kamu ingin belajar agama Islam, kamu jangan lihat orangnya, tapi kamu lihat ajarannya." Disitulah makanya di saat itulah saya bertanya kepada ustaz saya, apakah benar Islam seperti ini, gitu kan? Ternyata fakta empirisnya itu nggak seperti yang saya pikirkan dulu. Itu nggak seperti apa yang orang Nasrani non-Muslim katakan, gitu kan? Mereka katakan berdasarkan mungkin kalau saya berpikir dari kebencian ya, kalau saya bilangnya bukan kebencian kepada agamanya, tapi kebencian terjadinya tragedi tahun 98 itu. Coba kalau misalnya itu dibalik, tragedi itu terjadi pada orang Islam, tentu itu pun akan sama seperti itu. Orang Nasrani pasti akan dibenci orang Islam. Kita tahu Indonesia ini adalah mayoritas terbesarnya adalah umat Muslim, gitu kan. Tentu nomor 2-nya adalah agama Nasrani, gitu kan. Tentu banyak sekali pelajaran yang saya ingin himbau kepada saudara-saudaraku orang Nasrani. Jangan mendengar sepihak, jangan mendengar dari yang bukan ahlinya, jangan mendengar yang bukan pada tempatnya, gitu kan. Bertanyalah kepada ustadz. Saya yakin di rumah kalian, di lingkungan kalian tuh banyak ustadz, banyak orang Islam. Bertanyalah kepada mereka. Yosef Wolzang mengatakan di videonya, Nabi ke-26 adalah Nabi Muhammad tidak masuk surga, masih gentayangan. Itu saya sangat ketawa, marah, ya. Kedua, dia menyebutkan Islam adalah agama yang bermasalah. Apa-apa aja pokoknya masalah, dia bilang. Ya, ketombe, kelamin, kaki, apapun juga di Islam itu jadi masalah, gitu kan. Ini terus yang kedua, dia bilang ya itulah dia, makanya agamanya masalah, kitabnya ilusi, umatnya halusinasi. Itu saya mendengarnya apa ya, marah bener ya, marah sekali, gitu kan. Kalau dia bilang saya tidak menistakan agama Islam, saya tidak menjelekkan nabimu, saya tidak menjelekkan ini, flashback lagi. Kalau dia berbicara tentang fakta empirisnya, dibuktikan saja kebenarannya, gitu kan. Makanya saya menghimbau kepada saudara-saudaraku yang kaum muslimin, jika kamu mendengar agamamu dilecehkan, kamu mendengar nabimu dilecehkan, kamu nggak marah, itu harus dipertanyakan lagi keimananmu, harus dipertanyakan lagi ketauhidanmu, harus dipertanyakan lagi akidahmu, gitu kan. Ketika Rasulullah dirinya dihina, ketika Rasulullah dirinya dihina, dilecehkan, Rasul tidak marah. Tapi ketika agamanya dilecehkan, Rasul marah. Rasul marah. Ketika sahabat-sahabat Rasul dihina, sahabat-sahabat tidak marah. Tapi ketika Rasulullah dihina, sahabat-sahabat marah. Saya ingin memberitahukan di statement kali ini, gini, ini kata-kata, ini pemikiran saya, ini pemikiran apa yang Islam ajarkan kepada saya. Ketika waktu di zamannya Rasulullah, ketika syariat Islam ditegakkan, yang dipimpin oleh khalifah, gitu kan, dipimpin naungan syariat Islam. Syariat Islam itu menjaga satu, menjaga darah, menjaga harta, menjaga agama, menjaga kehormatan. Dulu waktu zaman Rasulullah, ketika ada umat Islam dilecehkan, semua umat Islam marah. Yang kedua, ketika ada umat Islam melecehkan, semua umat Islam marah. Waktu itu ada kisah satu yang Ustadz saya katakan, yang Ustadz saya ceritakan kepada saya tentang mengenai kisahnya para sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengenai seorang orang non-muslim yang tua yang rumahnya dihancurin dan mau dibangun masjid. Tapi bagaimana Khalifah Umar bin Khattab
membela orang Yahudi atau orang Yahudi atau orang Nasrani itu. Yang kedua, Ustadz saya menceritakan kepada saya tentang orang Nasrani dengan orang Muslim yang berebut tentang haknya soal hak tanah. Malahan di situ aja Rasul mengatakan orang Nasrani inilah yang memiliki hak. Tapi orang Muslim ini karena keserakahan dia ragu, akhirnya dia bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat ditanya oleh Umar bin Khattab, bagaimana Rasulullah berkata apa? Ya, tanah ini adalah haknya orang Nasrani, ya Umar. Tapi kan, kata Umar, jadi kamu tidak percaya dengan keputusan Rasulullah? Umar ke dalam mengambil pedang dan dihumuskanlah, dipenggallah kepalanya orang Muslim itu. Makanya disinilah lagi satu bukti bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alaminnya bukan hanya untuk orang Muslim, tapi untuk orang non Muslim, orang Yahudi, orang kafir, gitu kan. Inilah dia, makanya saya merasa sedih sekali mendengar statementnya Yosef Polzang. Kalau saya mau ketemu, saya juga pengen ngobrol sama Yosef Polzang, gitu kan. Saya ingin berbicara kepada beliau, gitu kan. Saya lihat metode di beliau ini meniru dikit-dikitnya, tidak meniru ulama kita itu yang dari Malaysia itu ulama Zakir Naik. Ya, itu aja statement dari saya mengenai statement yang fenomena terjadi, gitu kan. Saya cuma mau mengatakan satu pesan. Ketika Rasulullah hendak wafat, yang diingatnya hanya umatnya. Dan ketika Rasul dibangkitkan, yang ditanya umati. Rasul begitu memikirkan umatnya. Terus sekarang apa yang kita beri kepada Rasulullah? Balasan apa yang harus kita beri kepada Rasulullah? Ya, untuk sebelum itu saya juga ingin memberitahukan gini. Alhamdulillahirabbil alamin, ngaji cerdas diberikan kepercayaan, atau ngaji cerdas ingin berbagi berkah kepada anak-anak yatim, yaitu ingin berbagi buka bersama kepada anak-anak yatim. Ingin tahu seperti apa acaranya? Ngaji cerdas berbagi berkah buka puasa bersama anak yatim. Mari kita saksikan videonya berikut ini. Dari saya begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andreho di channel kesayangan kita, Ngaji Cerdas. Insya Allah mencerdaskan umat. Untuk sahabat-sahabat Ngaji Cerdas, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya sudah ada di panti anak yatim piatu. Ngaji Cerdas ingin berbagi kepada anak yatim piatu, yaitu berbagi buka bersama anak yatim piatu. Ingin tahu seperti apa caranya? Mari kita saksikan berikut ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.